Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat bersilaturahmi dalam rangka acara paparan mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman modul 174 budaya positif. Yang pertama, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang telah saya ganggu waktu paparan budaya positif ini. Di sini hanya sharing. Mudah-mudahan saya dan kita semua yang ada di sini bisa dapat melaksanakan apa-apa yang nanti saya akan paparkan. Mohon maaf Bapak Ibu, izin di sini sudah ada yang belajar praktik ini dan itu dapat menciptakan murid yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bukan budi pekerti, dan yang kelima mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan yang biasa kita hadapi setiap hari. Pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditaruh. Konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Pada dasarnya mungkin kita sudah lakukan nama atau mungkin tahapan yang kita lakukan. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai filosofi KHD untuk menuju profil pelajar Pancasila. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi berdasarkan pertama profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. 4 mandiri. 5 kreatif dan 6 bernalar kritis. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sifat hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa bentuk fisik dan psikis. Konsekuensi itu biasanya terencana, disepakati sesuai kesepakatan. Murid dibuat tidak nyaman. Setiap sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini 3 hukuman, konsekuensi, restitusi yang kita sering hadapi terhadap siswa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dalam upacara. Kalimatnya seperti ini: berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan itu. Saya tidak mau mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas. Ini jarang sekali kita
akui. Saya sendiri juga setelah saya mempelajari ini, akhirnya saya pelajari, oh ini benar tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya berusaha untuk diri saya sendiri, dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya tadi dia tidak memakai atribut, kamu pasti punya alasan. Kamu tidak tidak menggunakan atribut sekolah. Ya mungkin nanti alasannya dijawab oke, karena buru-buru, karena belum beli, banyak hal kan. Nah, yang B, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, menurut Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada kasus 1, suatu hari pelajaran matematika. Hari itu materinya menggambar sudut. Saya menugaskan anak-anak untuk mengeluarkan perlengkapan menggambar sudut seperti busur dan penggaris. Di sisi paling depan, Malik merasa gugup. Akhirnya saya mendekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah menggambar sudut. Jadi kalian siapkan busur dan penggaris. Loh, kamu kelihatan gelisah, Malik. Kenapa kamu hari ini membawa busur dan penggaris? Kenapa kamu lupa? Berarti memang habisnya ini manusia lupa. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kamu ada alasannya kenapa kamu lupa membawa busur dan penggaris. Oke, berarti kamu sudah menyepakati keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Jadi nanti setelah kamu meyakini bahwa kesepakatan tersebut disiplin, apa solusi ke depannya nanti? Saya fokus untuk gambar saya. Oke, terima kasih untuk Malik dan untuk yang lainnya supaya tidak lupa dalam keyakinan kelas kita bersama. Terima kasih. Kasus kedua, suatu hari pelajaran matematika. Hari itu saya akan membahas dan menilai tugas 2 hari yang lalu. Di sisi paling depan kanan, Bunga merasa gugup. Akhirnya saya mendekat. Hari ini kita akan membahas dan menilai tugas 2 hari yang lalu yang belum selesai kita bahas. Loh, kenapa Bunga? Kok Bunga merasa gelisah? Kenapa hari ini kamu? Saya mau mengerjakan tugas matematika 2 hari lalu, Pak. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas matematika 2 hari lalu. Kenapa? Saya lupa, Pak. Oke, kamu lupa. Apa juga pernah lupa. Memang dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Nah, berarti kamu mungkin ada alasan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas 2 hari yang lalu itu. Karena saya kesukaan main sepeda bersama teman-teman saya, Pak. Jadi saya kecapean. Oke, berarti itu alasan kamu kecapean. Nah, tetapi kan kita sudah sepakati keyakinan kelas kita. Kira-kira kesepakatan kelas kita apa yang sudah kita sepakati? Disiplin, Pak. Disiplin. Nah, kamu di sini bagaimana dengan disiplin terhadap tugas kamu ini? Saya kurang disiplin dalam mengerjakan tugas matematika. Nah, nanti kedepannya solusinya seperti apa? Apabila ada tugas langsung dikerjakan dan jangan bermain sepeda terlalu lama hingga tidak kecapean. Oke, terima kasih Bunga. Next ke depan dan teman-teman yang lain jangan sampai seperti Bunga ini ya. Oke. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Abdi Malik Adha dari kelas 7
Pak Lukman tidak memarahi saya, malahan mengajukan diskusi tentang keyakinan kelas. Sekali lagi terima kasih Pak Lukman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Rahma Pramudila dari kelas 75. Terima kasih Pak Lukman karena saya tidak diberi hukuman, malahan saya diajak diskusi tentang keyakinan kelas. Semoga saya tetap mematuhinya. Sekali lagi terima kasih Pak Lukman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.